ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih, ya darah yang sangat banyak. Ini fotonya ya, banyak darahnya. Ini keras sekali nekannya ya. Gimana enggak kok, masih harmonis aja waktu kita terakhir ke Hong Kong. Kan yang aku dengar kan 3 bulan setelahnya katanya kan udah kurang baik hubungannya. Itu dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Begini ini. Dipeluk keras tapi ininya ini sangat keras. Karena ini ternyata kebulat apa silat ya? Itu yang jadi sampai rusak tulang rusuknya apa tadi yang dibilangnya itu? Tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah Begini dan kan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya upload video selanjutnya. Heboh di pemberitaan seorang artis Vena Melinda mengalami KDRT dalam rumah tangga bersama suaminya yaitu Ferry Irawan. Dia mengatakan bahwa Ferry Irawan telah melakukan kekerasan selama 3 bulan terakhir. Namun hal itu dibantah oleh Ferry Irawan. Hal tersebut disampaikan oleh sahabat Ferry Irawan yaitu Elma Thena. Seperti ini video penjelasannya. Nah, ini saya bacakan ya. Ferry Irawan membantah telah melakukan KDRT. Pada Vena Melinda sejak 3 bulan terakhir. Hal itu disampaikan oleh sahabat Ferry yaitu Elma Thena. Sebelumnya kan mereka udah ke Hong Kong kan, jalan-jalan itu harmonis ya, kok gitu. Ya aku tanya waktu pas di Hong Kong kemarin gimana gitu, udah ada tanda-tanda gimana? Enggak kok, masih harmonis aja waktu kita terakhir ke Hong Kong. Kan yang aku dengar kan 3 bulan setelahnya katanya kan udah kurang baik hubungannya. Oke, sampai di situ saja penjelasan daripada Elma Thena. Dan selanjutnya Vena Melinda datang bersama pengacaranya yaitu Bang Hotman Paris. Dia pun membeberkan motif KDRT daripada Ferry Irawan terhadap dirinya. Seperti ini videonya. Nah, ini adalah momen kedatangan daripada Vena Melinda bersama Bang Hotman ya. Bang Hotman. ada ibu Venanya. Asri Bang Hotman ini cantik-cantik semua. Muda, cantik, banyak pula lagi. Oh ya mobil hitam sana. Kalian biar gua melulu. Bang Hotman gimana? Siapa yang bang? Salfok sama Asprinya guys. Oke. Jadi Mundur dikit kasihan beliaunya. Oke, jadi hari ini Vena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa itu ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan dengan cara. Oh, jadi dikatakan sama Bang Hotman kekerasan itu bukan hanya di Kediri ya. Jadi ternyata sudah 3 bulan terakhir. Nah, namun di video sebelumnya tadi Mas Ferry Irawan kan membantah. Dia membantah mengatakan kepada temannya kalau dia nggak ada melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda selama 3 bulan terakhir. Karena bagaimana? Di sini dia didampingi sama anaknya ya. Terus didorong, terus dibekap mulut dan
istilah tinju itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Ya. Sampai ada mengalami kerusakan di tulang rusuk. Wih, berarti keras ini pukulannya nih sampai ada kerusakan di tulang rusuk. Buka dalam, guys. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah kenapa? Sampai berdarah. Bahaya. Tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras sampai berdarah. Bukan belum berdarah sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya. Ditekannya gini kayaknya, guys. Ditekannya seperti ini. Ya otomatis mukanya itu posisinya ke lantai mungkin atau ke dinding gitu, mungkin gitu. Maka itu dikatakannya tadi hidung saya patah. Jadi saya bilang tolong jangan patah begitu dia. Ya. Benar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu moncong seperti air bah. Karena dia selalu tahu ngumpul keringat. Itu yang sampai mengeluarkan darah Karena di hidung ya. Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi dia seorang pesilat ya, tahu Mas Ferry ini. bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya selama ini udah 3 bulan ya. Motifnya apa Mbak Brenda selama ini? Kenapa melakukan penganiayaan? Kalau kemarin, kalau Apa? Kalau apa? kalau marah karena Cemburu sama bukan sama saya kan? Oke. Jadi Bang Ferry ini melakukan kekerasan terhadap Mbak Pena ini kalau cemburu, kalau marah mungkin bisa ada kasus, bukan ada kasus ya, ada permasalahan mungkin cekcok yang kurang sesuai antara mereka berdua, itu Bang Ferry melakukan kekerasan. Kalau dari yang saya lihat di keterangan video ini ya. Terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti. Ya, permintaan apa itu? Spesifik permintaan. Kalau permintaannya nggak dituruti. Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. 3 Jadi kamu bulan yang ngasih terakhir duit sama dia sudah tuh nggak gimana? ngasih nafkah juga, guys. Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir. Ya. Sudah lama juga ya. Dan dengan cara di-fitting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter. Bentar ya, guys. Padahal kalau seingat saya Mbak Pena sama Mas Ferry ini menikah, kalau nggak salah saya ya, saya pernah lihat dulu. Kalau nggak salah saya ini baru sekitar setahun, kayaknya belum sampai setahun lah. Kalau salah, sorry ya guys. Rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya rekan-rekan. Cukup ya. Apa Pak yang 1 dan pasal 45? Dia mana gua tahu ditahan. Udah sampai sini aja, Dan ini adalah video awal kedatangan dia ke kantor polisi untuk melengkapi berkas BAP ya. Kita tunggu. Dan ini sudah selesai dari proses di dalam. Ini kita lihat seperti apa keterangan. Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Venas, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian
KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari, ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi. Dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main bulat itu loh, apa itu? Apa? Dipiting, Piting. dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini mau praktekin dulu. Begini ini. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena ini ternyata bulat, apa silat ya? Itu yang jadi sampai rusak tulang rusuknya apa tadi yang dibilangnya itu? Tulang rusuknya itu Oh, lama-lama iya. sudah bermasalah Begini dan kan. maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus Ntar guys, kalau kita dipeluk kayak gini ya, kalau memang tenaga orang yang meluk ini kuat ya, nekan kayak gini memang sakit di sini kita tuh memang sakit, rasa sakitnya. Saya pernah ya waktu dulu teman-teman tuh kan sering bergurau kadang ya, waktu-waktu masih lajang umur 20 gitu, masih remaja lah gitu, sering kadang kawan gini kan itu sakit, sesak napas. Apalagi kalau memang dia punyai keahlian di situ ya, mungkin saja. kepalanya digini tuh ya. Gimana? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak. Ini fotonya ya, banyak darahnya. Ini keras sekali nekannya ya. Kalau dibenturkan begini, ya kalau saya rasa ya wajar-wajar saja kalau berdarah walaupun nggak terlalu kuat ya. Tapi kalau ditekan sampai berdarah berarti kuat kali keluar nekannya. banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan. Kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang Sampai dia dirawat ceritakan juga itu ya. adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum. Jadi proses pelaporannya ini ternyata di Polda Jawa Timur ya. Polda Jawa Timur dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu hari ini tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Sejak kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang pertama kali aku hubungin adalah ketua DPD yang benar-benar melihat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau nggak akan telepon aku dengan apa yang terjadi sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres yang dari awal belum ada aku bikin BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak Demanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suar. Jadi ternyata Mbak Pena ini awalnya dia
melaporkan sendiri ya, datang ke kantor polisi. Sekarang ini baru didampingi oleh pengacaranya Bang Hotman Paris. Cono, Bapak Mas, Ibu Mas Sinta. Akhirnya aku bisa speak up. Apa yang penderitaan aku 3 bulan yang aku selama ini, benar-benar aku bingung mau ngapain, siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berkah itu akhirnya aku bisa dengan berani untuk mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara sedikit yang selama ini aku minta mempertahankan yang tidak bisa dan juga sama adik. Mbak Pena tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Mbak Pena apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Ya, saya sudah bilang dengan diri saya sudah aslam. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan pengalaman. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya. Makanya ke dapur pun saya bawa. Saya nggak pernah di dapur aku berikan. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera dianggap karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya bergerak dan mungkin pada saat itu saya udah nggak selamat. Jadi di BAB, Ibu Pena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Mbak Pena sebelumnya nggak tahu kalau perilaku dari perempuan. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Keempat. Aku baru satu. Oh, rupanya sudah 4 kali. Ya, jadi Mas Ferry rupanya ini nikahnya ya. Sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Kalau pengakuan istri yang terakhir, Mbak Alia kemarin juga sempat tahu saya sebelum saya menikah. Tapi saya tidak pernah membuktis karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dulu. Dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakit dia. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari segi yang terakhir, Yang keberapa itu? ketiga, Yang ketiga. dia memang menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar. Oh, ternyata sebelum menikah sama Mas Ferry, Mbak Pena ini rupanya sudah tahu kalau dari mantan istrinya yang terakhir, yang ketiga sebelum Mbak Pena, dia mengatakan kalau Mas Ferry itu kasar. Oh, berarti pahamlah Mbak Pena kalau Ferry ini sering kasar terhadap mantan istrinya yang lalu ya. Cuman kata Mbak Pena kalau dia terima apapun seperti apapun Mas Ferry karena dia sayang sama Mas Ferry ya. Cuman ya beginilah akhirnya kalau sudah mengalami KDRT ya nggak tahan juga kan. Membanting-banting barang, kemudian Barang. tapi kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan saya. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja di apalagi orang lain. Jadi saya hanya di sini mencari keadilan. Saya tidak ingin menjadi perempuan di luar sana yang mungkin seperti saya yang menjadi single mom kemudian tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masalah dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu meskipun beritanya jelek.
Tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah, pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditaruh. Saya Jadi- mau ambil telepon hotel, phone saya ditaruh. Kemudian saya berhasil Dihalangi ya. Qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kecil. Saya keluar ke koridor hotel, saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Di situ dia kaget, dia saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak, tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok dan Ternyata kejadian yang ditampilkan di foto Bang Hotman tadi yang hidungnya Mbak Feni keluar darah itu ternyata itu di hotel ya, kejadiannya bukan di rumah ya. di situ saya natap matanya, saya bilang ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan ternyata pencet video call dan Parah. Mas Bibi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Ferry nggak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan itu video. Itu saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans, dok, tapi istri saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry ada apa ini, dia masih bilang saya tidak tahu apa di situ. Rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dari situ saya ngerasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan kecuali saya mencari keadilan di sini di kepolisian, kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol, dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa apapun itu, sesedih apapun itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya tuh? Aku kurang ngerti hubungan apa itu. Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu loh. Ya, apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan di situ Suka bikin komedi juga Bang yang Hotman. berlebihan, seperti saya telepon ketua DPD. Ya, biar nggak tegang, kan? Dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istrinya, saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat. Bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya perusahaan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Ya. dia sudah menerima bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh, Tapi saya sudah diperjelas sama Bang dibilang, Hotman ya. dan bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya.
Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya meninggal karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, berusaha lah Untuk untuk melakukan hubungan itu. suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja. Istri lagi sakit Besok pun pagi saya udah dipaksanya janji juga. dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirim link. Kan begini, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Jadi saya terganggu, itu sudah sering kali. Ya saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Ya itu begitu memang. Akhirnya saya bilang saya mau kerja, akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia belum. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum. Ya, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi. Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya nih, saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja saya. Ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem sampai akhirnya saya histeris banget. Karena saya ngerasa saya mau kerja aja susah. Saya kira cukup. Oke, sampai di situ saja videonya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.